Salam Bapak Ibu. Kelihatannya tegang sekali. Coba sapa kiri kanan bilang begini, damai sejahtera Tuhan besertamu. Nah, sambil senyum dong. Masa sambil mengkerut mukanya kasih damai. Nah, ya, menghadap Tuhan itu sukacita terbesar. Ya, jadi kalau masuk di dalam ruang gereja, mukanya jangan seram. Tetapi masuklah dengan senyum. Ya, baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Mari kita melihat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan 26. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saya berharap kita bisa membuka Alkitab kita semuanya. Ya, saya membawa terjemahan terbaru sekali, terjemahan yang kedua yang terbaru dengan beberapa kata yang lebih tepat gitu ya, yang sudah disesuaikan lebih mendekati kepada yang lebih tepat gitu ya. Baik, saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam hati. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, karena dia sedang di penjara, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Namun tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan aku akan bersama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini Paulus sedang berbicara tentang pilih mati atau pilih hidup. Nah, saudara mau pilih mati atau mau pilih hidup? Hah? Baru pertama kok udah menantang pertanyaannya ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik, ini yang menarik di dalam iman kita kepada Yesus. Ternyata hidup ini, saudara,
di dalam Yesus itu penuh dengan keuntungan. Baik saat hidup maupun saat mati. Paulus katakan apa? Baik ketika hidup, untung. Ketika aku mati pun, untung. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita tidak menjadi terganggu perasaannya karena kalimat-kalimat di dalam bagian ayat ini ada kata mati. Mati gitu ya. Ada yang takut dengan kata mati? Makanya kalau ada plat mobil 4 ya. Di Indalia takut mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin iya dulu sebelum kita mengenal Yesus. Kita takut mati. Kenapa? Karena kematian di luar Yesus berarti apa? Neraka yang menyala-nyala. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, kita tidak lagi takut kata mati. Bahkan justru kata mati itu adalah penghiburan yang kekal. Karena ketika kita masuk di dalam kematian itu, kita akan bersama-sama, roh kita bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan melalui pintu kematian itu, kita akan masuk di dalam janji yang kekal. Janji seluruh janji-janji yang manis dari Kristus. Ketika nanti kita sudah berakhir dalam dunia ini. Roh kita bersama dengan Kristus. Dan kita menikmati seluruh penggenapan daripada janji Kristus yang penuh damai sejahtera itu. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Mengikut Kristus hidup untung, mati pun untung. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Anda yakin enggak bahwa mati untung di dalam Yesus? Amin. Oke. Amin. Oh, percaya dulu nih ya. Sebagai pengantar. Nah saudara, amin ya. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang mau duluan ke surga? Siapa yang mau pergi duluan? Loh katanya tadi amin. Siapa yang mau pergi duluan? Yang paling depan? Yang paling belakang? Kayaknya paling depan. Gak ada? Bareng-bareng? Enggak juga kali. Situ pergi-pergi aja. Saudara yang dikasihi Tuhan ya kan? Hampir semua orang. Kecuali lagi benar-benar putus asa itu saudara. Kepengen mati tapi nggak bisa mati. Karena kalaupun bunuh diri pasti masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang saya yakin kepengen hidup lebih lama di dalam dunia ini, betul? Makanya kan ada di TV-TV itu kan, aku ingin hidup kayak ada gambar burung itu. Aku ingin hidup berapa? 1000 tahun lagi. Siapa di dalam ruangan ini yang kepengen hidup 1000 tahun lagi? Angkat tangan. Ada yang mau? Ya kalau kita sehat sih oke ya. Kemudian ini cukup banyak untuk menghidupi 1000 tahun ke depan gitu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata semua orang, termasuk orang Kristen sekalipun tahu bahwa mati itu keuntungan, tetapi tidak ada juga yang pengen cepat duluan. Nah itu sebabnya terbukti saudara, Anda sakit kepala saja, minum obat enggak? Minum obat enggak? Jangan-jangan di dalam tas Bapak Ibu itu selalu ada Paramek, sebut merek. Iya. Berapa hari yang lalu saya ketemu jemaat, kelihatannya dia segar. Terus dia buka tasnya, dia ambil, dia bilang, "Simu tahu nggak? Ini nih, ternyata ada satu khusus plastik, macam-macam obatnya, obat kolesterol, obat asam urat, obat sakit kepala, obat pegelinu gitu kan. Terus ada lagi botol ini apa minyak apa itu minyak panas gitu. Kenapa saudara? Gak kepingin mati kan? Itu sebabnya kalau sakit pergi ke dokter enggak? Kalau enggak sembuh dengan obat-obat yang biasa, pergi dokter enggak? Pergi. Enggak sembuh juga, cari dokter lain lagi enggak? Cari dokter lain lagi. Kalau di Indonesia enggak bagus, pergi kemana? Ke luar negeri. Kalau enggak sembuh di luar negeri, pergi cari di luar angkasa. Pokoknya intinya dimanapun yang penting gua sehat, gua bisa hidup, gua akan cari. Dan gua akan bayar seberapapun harganya, betul? Bagi yang punya duit.
tetapi nggak punya duit pun, sama hasrat kita. Kita kepengen hidup lebih lama. Berapa waktu yang lalu, ini bener ya, jemaat tanya sama saya. Ada satu jemaat, orangnya suka guyon gitu, suka nyeleneh kalau tanya. Simu, khotbahnya perasaan mulai dari Januari ya. Itu khotbahnya Simu itu pokoknya sorga, tentang sorga, tentang sorga. Bagaimana indahnya sorga. Ada keselamatan, kepastian setelah kematian. Pasti kita masuk sorga. Boleh nggak saya tanya sama Simu? Saya bilang tanya aja. Dia bilang begini. Simu pengen cepet-cepet masuk sorga nggak? Artinya gini, Simu mau mati nggak? Saya bilang gini, enggak juga sih. Dia bilang kenapa? Apa alasannya? Saya bilang, karena di sorga nggak ada duren. Atau ada musangking di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita mau umur panjang di dalam dunia? Bahkan kita sampai rela berolahraga, minum obat, makan makanan sehat, minum vitamin. Hanya supaya kita bisa makan enak. Hanya supaya kita bisa menikmati kuliner. Hanya supaya kita bisa melakukan hobi kita. Hanya supaya kita bisa jalan-jalan. Atau apa? Saudara, ada banyak sekali orang di dalam dunia ini, termasuk orang-orang Kristen. Itu tidak tahu alasan kenapa dia hidup dan kenapa dia ingin hidup dan kenapa dia pengen memperpanjang hidupnya. Saya yakin saudara, kalau ada obat yang disuntikan supaya kita ini nggak bisa mati sampai selama-lamanya, mau beli itu suntik nggak? Oh, maksud saya mau beli itu obat enggak, bukan suntiknya gitu yang dibeli. Mau beli enggak? Mau. Berapa waktu yang lalu saya bilang Pak Fauzi, Pak, kenapa ya orang udah tambah pinter kok nggak ketemu ya obat supaya nggak mati? Ya kan disuntik kan sekarang kan udah canggih ya. Itu dia bilang gini, emangnya kenapa? Saya bilang iya, saya nggak mau mati. Saya pengen terus bersama sama Papa selama-lamanya. Karena dia sayang sama saya. Coba kalau misalnya dia jahat, gue pengen cepat mati. Ada ibu-ibu nggak yang kepengen cepat mati di sini gara-gara suami nggak sayang? Pasti sambil nangis, mendingan aku mati saja. Terus suaminya bilang, janganlah, maaf ya. Enggak, aku mau mati saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin hidup, tapi tidak tahu apa tujuannya. Ada banyak orang berusaha supaya dia hidup panjang, umur panjang, tetapi nggak tahu tujuannya apa yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oke. Ya. Ketika kita memutuskan dan menginginkan kita hidup panjang, saudara, dan hidup di dalam dunia ini, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Harus tahu. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya yang sesungguhnya, itu sebabnya ada banyak orang, sekalipun engkau berlimpah secara materi, tetapi kalau engkau tidak tahu arti dan tujuan hidupmu ada di sini yang sesungguhnya, maka engkau mengalami kehampaan hidup. Ketika saudara, saya dan saudara tidak tahu betul apa tujuan hidup, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, itu sebabnya banyak orang bunuh diri. Banyak orang kepengen mati. Banyak orang gampang putus asa. Kenapa? Gak tahu tujuan hidupnya apa. Bahkan ada yang pergi keliling dunia karena dia sanggup, dia pengen mencari sesuatu yang menenangkan hidupnya. Tetapi dia tanya, aku kok enggak ya? Ada sesuatu yang hampa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan hidup Bapak Ibu? Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Nah, perhatikan baik-baik. Tujuan hidup Anda menggerakkan dan mengarahkan hidup Anda.
tujuan hidup Anda menentukan cara Anda hidup. Betul? Betul? Saudara, tadi saya khotbah pagi. Dari Tangerang kurang lebih 1 jam, 1,5 jam mempersiapkan. Kalau itu macet. Maka jam 4 pagi tadi saya sudah bangun. Karena saya punya tujuan hari ini. Dan saya tahu kemana hari ini. Saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini. Maka jam 4 pagi saya sudah bangun mempersiapkan diri. Pak Fauzi juga mempersiapkan diri. Dia berangkat jam 5 tadi. Ke jembatan 5. Saya berangkat 5:30. Saudara, jikalau hari ini saya tidak tahu saya kemana. Tidak punya tujuan. Kira-kira saya bangun jam 4 pagi tadi enggak? Hah? Saya jamin saya enggak bangun jam 4 pagi. Ngapain kan? Saya juga enggak tahu. Itu sebabnya banyak orang, bahkan termasuk anak-anak muda. Ini banyak anak muda di sini. Udah kerjaannya rebahan aja. Tahu kenapa orang sering bilang, udah rebahan aja. Tahu kenapa? Pasti orang itu enggak punya tujuan hidup. Pasti enggak punya tujuan hidup. Enggak punya arah. Enggak ada sesuatu yang menggerakkan lebih. Karena enggak punya tujuan yang jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang hamba Tuhan penulis buku yang paling saya favoritkan ini. Namanya Peter Scazzero. Saya pikir ada sebagian yang sudah membaca bukunya. Dia bilang begini, saudara. Ini tajam tetapi benar, saudara. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan meminta Allah memperpanjang hidup Anda jika Anda tidak menggunakan dengan baik tahun-tahun yang telah Anda lewati. Siapa yang hari ini ulang tahun? Siapa yang hari ini ulang tahun? Tidak ada. Oh, ada Bapak. Oh, Ibu ulang tahun. Oh, luar biasa. Nanti kita makan-makan ya Bu habis ini ya. Di Mangga Besar banyak durian soalnya. Enggak. Setiap ulang tahun mintanya apa? Pasti doa apa? Panjang umur. Scazzero bilang gini, jangan minta panjang umur. Kalau hari-hari hidupmu tidak engkau pakai dengan baik. Apa gunanya gitu kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar kalimat ini. Mungkin Anda pernah mendengar, atau mungkin Anda baru mendengarnya kali ini. Saudara, kita ada di dalam dunia ini, perhatikan Bapak ya. Kita ada di dalam dunia ini bukan karena kita menghendaki, menginginkan kita ada di dalam dunia ini. Oke? Kalimat berikut. Kita ada di dalam dunia ini bahkan bukan karena kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita sangat menginginkan kita ada di dalam dunia ini. Buktinya saudara, ada banyak orang yang menangis minta anak. Bahkan bikin bayi tabung, saya melihat beberapa. Enggak jadi-jadi. Anda tahu itu artinya apa? Karena kehidupan seseorang itu bukan dikehendaki oleh seorang suami istri. Tetapi kehidupan nafas diciptakannya satu pribadi itu atas kehendak Tuhan. Jadi saudara, saya lengkapi kalimatnya saudara. Saudara ada di dunia ini bukan karena saudara menghendaki saudara ada di sini. Bukan juga karena orang tua kita sangat menghendaki kita ada di dunia ini. Tetapi kita ada di sini karena apa? Karena Tuhanlah yang menghendaki kita ada di sini. Amin. Ketika Tuhan menghendaki kita ada di sini, maka Dia ciptakan kita. Dan Dia pakai ayah ibu kita untuk melahirkan kita ada di sini. Amin. Faham sampai di sini saudara? Mungkin pemahaman ini belum pernah kita dengar.
Lalu saudara, apa tujuan Tuhan taruh kita di sini? Udah jelas ya? Kita ada di sini di dunia ini karena Tuhan sendiri yang menginginkan kita ada di sini. Lalu apa tujuan Tuhan taruh kita di sini? Tujuannya apa? Ya, memuliakan nama Tuhan. Lebih disederhanakan untuk melakukan kehendak-Nya di sini. Amin. Bukan untuk melakukan kehendak kita suka-suka, saudara. Bukan hanya untuk melakukan kehendak orang tua kita. Tetapi yang tertinggi adalah Dia taruh kita di sini karena Dia menghendaki kita ada di sini. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak. Dan ketika kita melakukan kehendak-Nya itu, itulah yang memuliakan Dia. Amin. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kira-kira itu menyenangkan papa mama enggak? Oh pasti, pasti. Makanya orang tua itu bangga sekali kalau anaknya rohaninya bagus. Lihat anakku dipasang di statusnya, dipasang di IG-nya, dipasang di TikTok-nya, karena bangga. Kalau hidup anaknya benar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka tujuan Tuhan menaruh kita di sini juga menjadi tujuan kita satu-satunya selama kita ada di sini. Amin. Jadi tidak ada tujuan lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di bagian ini. Paulus tahu betul kenapa dia ada di sini. Paulus tahu betul kenapa Tuhan taruh dia di sini. Bahkan Paulus tahu betul kenapa dia diselamatkan secara khusus di dalam Yesus. Dia tahu betul apa tujuan hidupnya. Kalau masih hidup di sini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, itu yang Paulus katakan ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus. Dan melakukan kehendak Kristus itu tujuanku dan itulah keuntunganku. Ya, ketika nanti ayah untung karena aku akan masuk surga bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kalau Dia taruh saya di sini, yang sampai Bapak sampaikan tadi, itu urusan Kristus, kapan kita akan kembali, kapan kita masih di sini. Tetapi kalau Dia masih menaruh kita di sini, aku tahu betul apa yang menjadi tujuanku. Yaitu memberi buah bagi Kristus. Melakukan seluruh apa yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus, sekalipun dia menderita di dalam penjara. Oleh karena dia melakukan kehendak Kristus. Apa itu? Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dia memberitakan kepada semua orang. Memang dia diutus memberitakan itu supaya semua orang, sebisa mungkin semua orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan di dalam Kristus. Dan oleh karena dia menuruti kehendak Kristus sebagai tujuan hidupnya, maka suatu ketika akhirnya Paulus dipenjara. Dan walaupun dia menderita secara fisik, secara hati, secara perasaan dan segala macam, tetapi Paulus tetap berkata apa? Aku tetap bersuka cita. Di bagian tadi 2 kali dia ulang, belum bagian yang lain. Itu sebabnya di dalam penjara Paulus katakan tetaplah bersuka cita. Karena sekalipun menderita, penderitaannya itu adalah keuntungan baginya. Kenapa? Karena dia menderita, karena dia mengerjakan tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita sudah sampai di titik ini, kenapa semua wajah menjadi tegang sekali? Oh ternyata gitu ya. Gitu ya. Wah salah ini ya. Salah ya selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa buah? Apa buah yang dihasilkan oleh Paulus? Secara khusus kita lihat nats ini. Kita melihat yang pertama. Melalui penderitaannya pun, ya, melalui penderitaannya pun, beginilah hidup orang yang tahu betul tujuan hidupnya.
Dia tahu rule-nya, dia tahu arahnya kemana. Melalui penderitaannya pun, nama Kristus, Injil itu diberitakan. Melalui penderitaannya pun. Kalau orang sungguh-sungguh tahu arti hidupnya dan hidup benar seperti yang Tuhan mau, penderitaan kita pun itu bisa menjadi kesaksian. Itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus di penjara, dikatakan di sana yang pertama, saudara, para penghuni istana termasuk raja, akhirnya apa? Akhirnya mendengar nama Kristus. Yang tadinya raja dan seisi istana itu tidak mengenal siapa Kristus. Bahkan mungkin tidak pernah mendengar nama Kristus. Tetapi ketika Paulus itu ditangkap dan dipenjarakan karena memberitakan Injil. Memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus, saudara. Akhirnya raja dan seluruh istana akhirnya mendengar tentang Kristus. Keuntungan dah itu. Sepertinya penderitaan, tetapi hasilnya keuntungan. Yang berikut dia katakan, saudara, justru dengan pemenjaraanku menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan Injil yang mana, saudara? Dikatakan bahwa aku dipenjara, tetapi saudara-saudara yang lain itu diteguhkan dan semakin yakin tetap percaya kepada Yesus. Lihat ayat-ayat. Ketika dia di penjara, keberaniannya untuk menegakkan kebenaran, keberaniannya untuk memberitakan Kristus, saudara, itu membuat saudara-saudara Kristen yang lain itu makin kokoh mengikut Yesus, makin tidak takut memberitakan kebenaran. Keuntungan bukan? Keuntungan bukan? Keuntungan. Keuntungan bukan? Keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan orang Kristen yang lain itu makin berani dan tidak takut berkata-kata tentang kebenaran Allah. Luar biasa ya. Penderitaan kita, penderitaan yang menjadi kemuliaan nama Tuhan, atau ketika kita menderita justru mempermalukan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya, saudara, apa buah hidup Paulus? Dikatakan begini, ya, hidup keuntungan, mati juga keuntungan. Sebenarnya memang kalau mau, sebenarnya aku pengen lebih baik mati, supaya terlepas dari segala penderitaan aku bersama dengan Kristus. Tapi ayat-ayat yang lain di bawah itu, 22 sampai 26 itu, kurang lebih dia katakan begini, ya bisa aja kalau aku mati itu udah selesai. Tetapi kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, aku masih mau bersama-sama dengan kamu. Tapi bersama-sama dengan kamu, dengan seluruh jemaat, bukan hanya sekedar karena supaya mereka bisa reuni lagi. Kan Paulus udah di penjaranya, ketemu nanti reuni lagi. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Paulus tahu betul ketika dia berkata, kalaupun Tuhan memberikan aku kesempatan hidup, aku mau supaya aku masih bisa bersama-sama dengan kamu. Untuk apa? Dia katakan di sana apa? Supaya kamu makin maju. Maju di sini, maju dalam segala hal. Maju di dalam segala hal sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya kehadiranku itu mendorong kamu, aku bisa menemani kamu untuk maju dalam segala hal yang benar di dalam Tuhan. Supaya dengan kehadiranku, kamu semakin bersuka cita di dalam imanmu kepada Yesus. Supaya dengan kehadiranku, kamu semakin bermegah. Bermegah maksudnya di sini, kamu semakin bangga mengikut Yesus. Artinya, saudara, kehadiran Rasul Paulus, kalau Tuhan izinkan dia bisa kembali bersama-sama dengan jemaat. Hanya satu yang dia mau. Kehadirannya kembali itu. Itu berguna bagi jemaat yang lain. Menghasilkan buah-buah yang menyenangkan dan memuliakan Kristus.
Saya ringkas dalam 3 poin. Saudara, sebelum masuk ke sini, saya menceritakan satu kisah nyata beberapa hari ini, minggu-minggu ini. Beberapa orang menceritakan kepada saya, ini boleh. Oke. Beberapa orang menceritakan kepada saya tentang satu keluarga suami istri, lalu kemudian 2 orang anak. Keluarga ini hidup mereka secara ekonomi itu menengah. Tidak terlalu apa ya? Secara ekonomi bukan sesuatu yang mereka berlebihan atau ya cukup. Keluarga yang ya cukup sederhana cukup. Tetapi yang menarik saudara, orang-orang cerita, bahkan beberapa minggu yang lalu kami ketemu langsung suami istri. Saya bertemu mereka di satu acara saudara. Begini, kurang lebih 2 tahun yang lalu, keluarga ini renovasi rumah mereka. Renovasi rumah itu dan kemudian ruang tengah itu dibuat menjadi cukup luas. Dan Anda tahu saudara fungsinya apa? Jadi dibuat cukup luas tuh kamar lalu cukup luas. Lalu ini dapur yang langsung kelihatan dengan ruangan yang tengah. Saudara, ternyata tujuannya apa saudara? Mereka ini, gereja mereka masih sewa ruko. Tetapi ruko itu pun tidak sewaktu-waktu boleh mereka pakai. Itu ada jam-jamnya dan dibayar per jam. Nah saudara, Anda tahu saudara, dia bikin ruangan itu sebagai tempat untuk mereka pertemuan. Untuk latihan lah. Dan kemudian dia menyediakan satu meja panjang di situ. Sekalian meja makan mereka. Sekalian juga meja rapatnya para majelis di situ. Luar biasa. Bapak Ibu, Bapak ini bukan seorang yang punya pabrik, punya bisnis apa, bukan. Istrinya hanya seorang penjahit. Penjahit biasa, bukan penjahit yang butik yang mahal ya, penjahit biasa. Suaminya itu pekerjaannya makelar. Makelar jual tanah kalau ada, jual beli mobil apa. Makelar ya namanya ya. Makelar ya. Kalau saling menjodohkan orang, makelar juga namanya itu ya. Hah? Oh itu beda ya. Itu mak comblang. Kalau ini makelar. Ya, oke. Beda antara makelar dan mak comblang. Ya. Ya. Kalau ketemu mobil positif, mobil negatif, makelar apa mak comblang? Oke, supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya. Tenang ya, kelihatannya ada yang terganggu dengan AC, tapi saya berharap lihat saya saja, pasti hati Anda dingin. Semakin lama, tapi semakin panas karena sudah mulai siang ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya ada yang masih kuliah, ada yang satu yang sudah bekerja di bagian hukum. Jadi pekerjaan mereka bukan sesuatu yang terlalu banyak mendatangkan cuan yang berlimpah-limpah. Tetapi hatinya itu yang biasa. Anak-anak muda, bahkan para aktivis yang kumpul di rumahnya. Kapanpun itu bisa kumpul mereka. Saya pernah ke rumah itu. Mereka bukan hanya mendapatkan ruangan yang gratis. Juga mereka sering mendapatkan makanan gratis. Ibu itu suka masak, sederhana aja dikasih makan orang. Beberapa bulan yang lalu saya dengar. Dan ternyata benar. Karena waktu ketemu saya tanya, dia cerita. Nah rumah itu dia bikin lantai 2 di atas. Dan dia bikin plong. Plong. Kalau ini miring bukan plong. Ya, Bapak Ibu masih bisa mendengar saya. Oh semuanya bisa melihat ke sini. Saudara itu daftar dan dibikin seperti semi-semi kafe begitu. Bisa muat antara 100 sampai 150 orang kalau coba dipadatkan. Dan Anda tahu, itu bukan untuk dia buat kafe untuk usaha. Anda tahu fungsinya apa dia bikin itu? Dari hasil mereka kerja ini, dia bangun itu lantai 2. Tahu apa fungsinya? Itu dia kasih kalau ada orang yang membutuhkan tempat perkumpulan, tempat bertemu. Kalau mereka tidak sanggup bayar ruang pertemuan, mereka boleh pakai itu dengan gratis. Ya benar loh ini.
Kemudian kalau ada orang-orang yang mau menikah, anak-anak muda mau menikah, tapi uang mereka tidak cukup untuk sewa gedung, mereka boleh menikah tuh di atas. Mereka boleh resepsi pernikahan di atas. Dan tidak bayar apa-apa. Unik orangnya. Dari mana itu? Ya dari hasil mereka kerja itu tadi. Satu-satu mulai mereka bangun. Beberapa minggu yang lalu, kita sampai sebulan. Kami ketemu di salah satu acara penggalangan dana di salah satu gereja. Beliau hadir dan istrinya. Luar biasa. Setiap penggalangan dana gereja, setiap saya datang pasti ada ketemu dia. Ya walaupun sumbangan dia mungkin lebih besar dikit daripada saya gitu kan. Saya tanya, Pak, kok bisa? Apa motivasi? Maksudnya apa yang mendorong? Dia bilang begini, Bu Pendeta, jangan kaget ya. Kalau di luar sana itu saya dipanggil pendeta, Ibu Pendeta. Kalau di sini ibu-ibu panggil saya Besti. Nanti sampai di luar sana ketemu anak muda, mereka panggil saya Hai Coy. Hai Coy. Oke aja. Saudara dikasih itu, dia bilang begini. Sesuaikan aja dengan bahasanya ya. Jangan nanti lapor ke Pajana karena saya udah dipanggil pendeta lagi. Dia bilang, Bu Pendeta. Benar, kami duduk satu meja menikah. Saya di sini, istri. Mau apa lagi sih di hidup ini? Menarik loh itu. Mau apa lagi sih? Kalaupun saya kumpulkan sebanyak-banyaknya, toh harta itu tidak akan mengantar saya ke surga. Nah, lalu dikumpulkan pun, toh kan kita sudah terjamin bahwa ketika nanti kita mati, kita pasti masuk surga. Terus mau apa kumpulkan? Saya sama istri dan anak-anak sudah mengambil keputusan. Selama masih ada hidup di dunia ini, kami ingin jadi berkat. Dengan sederhana apa yang kami punya, kami pengen jadi berkat. Tapi dia bukan orang yang malas loh. Maksudnya orang yang sangat gesit dan hasilnya itu nanti gitu. Saya tahu betul keluarga ini suka bantu orang, tapi mereka bukan berarti kelimpahan loh, enggak loh. Biasa, cukuplah. Ada lagi, ini orang ini, keluarga ini, beberapa tahun yang lalu, menjelang pandemi awal. Jadi gereja mereka itu membeli tanah, karena dijual dengan cepat, dan itu sangat peluang untuk mereka nanti besok-besok kalau ada berkat, mereka bisa bangun gereja. Itu uang kurang. Karena di dalam mereka bergereja itu ya mungkin pas-pasan ya. Tapi bukan mungkin, saya tahu tidak terlalu mereka punya uang banyak. Tetapi dia pengen sekali tanah ini segera dibeli. Kalau enggak orang lain beli. Yang menjadi ancaman bagi mereka. Ya, yang hijau bisa beli. Tahu apa yang dilakukan? Tidak ada uang kan? Kas mereka pas-pasan. Tapi ini tanah harus dibeli. Supaya gereja bisa punya tanah. Untuk bisa bangun besok-besok. Tahu nggak apa yang ini bener loh, saya tahu bener. Dia punya mobil yang sederhana. Saya tidak sebut merek, sebab ya kalau saya diberi komisi. Tapi mobil itu mobil rakyat. Tahu mobil rakyat? Mobil sejuta umat. Artinya banyak sekali di jalanan gitu kan. Termasuk seperti mobil yang saya pakai itu, mobil sejuta umat. Saking 1 juta umat, komisi lansia pakai, anak-anak youth pakai, ibu-ibu pakai. Coba pergi lihat di bawah, semua beset di mana-mana. Di belakang, di depan beset di mana-mana. Itu mobil sejuta umat, kurang lebih begitu. Nanti kalau kau pengen tahu mereknya, coba lihat di parkir nanti merek mobil saya apa. Dia jual. Dan anak-anaknya luar biasa loh, dia menanamkan visi kebenaran Tuhan. Luar biasa. Anak-anaknya gak ada satupun yang protes. Dia jual mobil itu. Caranya begini. Dia jual, dia tutupin berapa puluh juta supaya mereka bisa beli tanah. Sisanya berapa puluh. Anda bisa bayangkan lah itu terjual berapa. Ya udah jujur dia kasih tahu aja jualnya berapa. Hanya 80 juta. Berarti Anda tahu kan mobil itu apa kan?
Second gitu loh, jualnya tinggal 80 juta. Udah mulai bisi-bisi itu apa ya, mobilnya apa ya, coba search, harga berapa ya sekarang ya. Kalau kami khotbah sekarang kami hati-hati, karena apa? Kalau kami khotbah Anda search di bawah juga. Saudara dikasih Tuhan, kasih saya. Sisanya dia jadikan sebagai uang muka mobil yang baru. Dan bukan mobil yang mahal, yang kurang lebih seperti itu. Dia bilang apa? Aku masih bisa cicil, yang mobilku nanti ini aku bisa cicil. Tapi kalau tidak dibeli tanah ini, itu kesempatan itu tidak akan datang dan itu bisa dikuasai oleh yang lain. Dan gereja akan kejut. Hebat ya. Hebat ya. Ada yang udah bikin begitu? Saya yakin di sini banyak. Di sini kan orang baik semua. Amin gitu loh ya, amin gitu. Kok jadi gak enak? Saya tahu Bapak Ibu hati baik. Luar biasa. Ini nyata. Bapak Ibu dari sekarang saya kasih Tuhan. Ini orang yang tahu betul apa tujuan hidup. Dan dia bahagia dengan itu. Dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Tahu nggak dia melakukan seperti akhirnya apa? Orang yang bisa sumbang 1 juta disumbang. Orang bisa sumbang 500 ribu disumbang. Sampai mereka bisa beli. Kenapa? Dia sudah memberi teladan dari kesederhanaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup. Kita kepengen hidup panjang. Mari kita isi hidup dengan tujuan yang benar. Kita ada di sini karena Tuhan menghendaki kita di sini untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan di sini. Ada seorang bapak tanya sama saya. Simo, memang sini tempat banyak orang bertanya. Udah gitu pertanyaannya susah-susah lagi. Untung gitu ya, gue bisa jawab gitu. Tanya begini, Simo, kadang-kadang menjebak juga pertanyaan. Nanti habis ini tolong jangan tanya ya di depan itu ya. Udah sampai ngomong mulai pagi nih. Kak, saudara, dia bilang begitu. Simo, apa yang bisa saya tinggalkan untuk istri dan anak-anak saya selain harta? Mereka lumayan cukup secara harta. Saya yakin dia kalau misalnya dipanggil Tuhan, cukuplah untuk modal anak. Mereka punya toko, ya cukup. Tapi jebakan pertanyaannya itu loh. Apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya tinggalkan kepada anak-anak saya selain daripada harta. Dan kalau iman pastilah, karena saya percaya Yesus, anak-anak sudah percaya kepada Yesus. Ini kan jebakan pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada sumbangan pendapat? Gak usah sumbang duit, sumbang pendapat aja. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Uang sudah, iman sudah. Mau saya percaya kepada Yesus, pergi semua gereja mereka. Kira-kira apa? Saya jawab begini. Boleh ditiru nanti jawaban ini kalau ada yang tanya. Saya bilang begini, Pak, gak usah jauh-jauh. Coba lakukan secara rutin. Bapak pulang bekerja, mandi, makan, minum kopi. Panggil tuh anak, istri, ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Apa kegiatan mereka hari itu? Apa cerita mereka, apa kisah mereka? Sepanjang hari itu, Bapak ceritakan kisah Bapak juga. Bagaimana Bapak menghadapi, tapi jangan marah-marah ya, jangan marah-marah. Nikmati suasana bersama keluarga. Coba lakukan itu setiap Bapak pulang ke rumah. Karena saya tahu Bapak ini begitu sulit sekali punya waktu untuk duduk bersama dengan anggota keluarga. Dia sayang, tapi untuk berkomunikasi sulit sekali. Setiap hari lakukan. Saya yakin kalau suatu saat Bapak nanti dipanggil Tuhan, pasti itu menjadi harta yang besar bagi mereka. Betul? Waduh, bapak-bapak yang gak biasa komunikasi berat. Aduh, kayaknya istri saya ngadu itu sama Simu. Jangan-jangan dia konseling sama Simu itu karena aku tuh kayaknya.
Bukan, enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Ya. Di tetangga kita bisa berbuang. Kalau kita tinggal di kompleks atau ketemu orang tetanggaan. Jadilah orang yang suka menyapa orang. Itu sudah buah loh saudara. Itu enggak usah pakai duit itu. Jadi orang yang suka nyapa orang. Wah, senang enggak? Kalau kita nanti maaf ya, saya nggak pakai kata mati lah, nggak enak. Kalau kita nanti sudah nggak ada lagi di dunia ini, pasti cari nggak? Pasti cari loh. Kalau misalnya 2-3 hari atau seminggu aja dia nggak lihat kita, orang-orang itu nggak lihat kita, pasti nyari. Cari nggak? Pasti cari. Saya waktu yang lalu saya masuk rumah sakit yang saya operasi itu, saya kan seminggu lebih di rumah sakit. Itu orang parkiran, orang-orang satpam, terus ada apa? Aduh Pak Oga yang di pertigaan di Galeong itu, cari loh. Ini pendeta mana ya? Dipikir udah mati gua. Loh cari loh, tahu kenapa cari? Karena saya suka kasih mereka makan, ya makanan. Kalau Bapak Ibu kasih saya makan dari sini, biasanya pasti saya kasih itu orang-orang di sini. Nanti tolong ya, tolong kasih makan banyak-banyak saya pulang ya. Pasti saya kasih bener loh, boleh tanya itu di sana. Musuh itu kalau misalnya ke apotek kan ada apotek di sebelah. Kalau dia ke apotek pasti dia beli, paling kan nanti bikin merek lagi, ada minuman di situ. Minuman yang cukup bergizi, ada berapa biji gitu. Pasti itu mesti beli. Pasti dia bagi-bagi sama, itu kan preman-preman. Itu preman-preman kamu, mereka yang jaga lingkungan. Bagi-bagi. Tapi bukan karena mereka premannya, bukan kan supaya kita dapat preman apa mau sayang. Bukan. Kita orang Kristen. Kita orang punya kasih Yesus. Kasih tahu kepada orang kita punya kasih Yesus. Tidak pakai mahal. Kita sapa mereka. Setiap saya lewat, saya pasti turunkan kaca mobil. Ayo bos. Bos semua, saya panggil bos semua. Mereka jawab apa juga. Hai bos, gue jadi bos. Hai bos. Saya bilang mereka bos, semua berapa puluh orang bilang saya bos. Tolong yang benar-benar bos di sini jangan sakit hati ya. Ya. Mereka pikir di mana? Ibu pendeta mana ya? Saya kalau lewat di persimpangan, orang mungkin hanya kasih 1.500. Kalau ada uang, biar 10.000. Bagi saya cukup besar 10-20 ribu. Sungguh, kita kan bersama dia itu kan tidak selalu. Tapi saya mau tunjukkan. Biasanya kalau udah kenal kan tidak mau kasih kan itu kan. Bener gak? Halo gini aja kan udah kenal. Justru kita yang dikenal oleh mereka. Jadilah berbuah. Hal-hal sederhana. Di tempat pekerjaan. Jadilah orang yang biasa rajin. Sebelum orang datang ke orang sudah duluan datang. Amin. Jangan justru kita yang paling terlambat datang. Tetapi paling cepat pulang. Gak dicari itu. Gak dibilang hey bos. Enggak kan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih. Yang terakhir. Kita lihat ini ya. Sebenarnya banyak sekali contoh. Tapi saya yakin kita paham. Kita punya konteks hidup masing-masing. Slide yang terakhir tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup bagi Kristus artinya seluruh hidup hanya didedikasikan, diperuntukkan bagi Kristus. Baik saat kita senang maupun di saat kita menderita. Seluruh hidup diarahkan untuk melakukan kehendak Kristus. Hidup bagi Kristus artinya seluruh pergerakan hidup kita hanya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Hidup bagi Kristus artinya menjadikan hidup ini sebagai alat bagi Kristus untuk membawa semua orang mengenal Kristus supaya mereka diselamatkan. Supaya kehadiran kita dimanapun membuat orang lain menjadi maju dalam segala hal. Supaya kehadiran kita dimanapun mendatangkan sukacita bagi orang lain. Amin. Saya baca Efesus 5 sebagai penutup. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tuhan menolong kita semua. Mari kita